Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya atas nama Dinda Rahma Antika dengan NIM akhir 1024. Saya Sofia Nur Aisyah dengan akhiran NIM 031. Saya Violeta Pramasdani Kurniawan dengan akhiran NIM 4073. Saya Elza Maria Rizky dengan akhiran NIM 640. Saya Karina Afiza Putri dengan akhiran NIM 022. Di sini, kelompok kami akan mengangkat sebuah topik, yaitu tentang Undang-Undang IKN, ingkari konstitusi dan rakyat inginkan gugatan judicial review. Pemindahan ibu kota ke IKN Nusantara didasarkan beban berat yang ada di Jakarta dan Jawa yang berpenduduk sekitar 271,35 juta jiwa pada tahun 2020. Negara lain seperti Brazil sukses memindahkan ibu kota demi untuk pemerataan. Dampak positif dari pemindahan ibu kota ini yaitu adalah terhadap ekonomi dan juga lapangan pekerjaan, asalkan dilaksanakan secara bertahap. Sesuai hal ini, Bappenas merancang IKN untuk dilaksanakan secara bertahap, dimulai dari pembangunan infrastruktur utama hingga pada alokasi pegawai pemerintah. Sekarang kita lihat bagaimana perjalanan dari kebijakan ini. Pada tanggal 18 Januari 2022, DPR RI menetapkan Undang-Undang IKN dalam rapat paripurnanya setelah melalui proses legislasi kilat selama 17 hari tanpa adanya partisipasi publik secara memadai. Dalam bulan Januari sampai dengan Maret 2022, masyarakat sipil, akademisi, dan organisasi lingkungan menentang adanya Undang-Undang IKN karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu pada tanggal 1 April 2022, Aliansi Rakyat Gugat Pemindahan Ibu Kota Negara atau Argumen mengajukan judicial review ke MK. Penggugatan ini melibatkan beberapa tokoh yaitu tokoh Muhammadiyah, akademisi, masyarakat adat, dan juga organisasi lingkungan lainnya. Ada beberapa alasan dalam gugatan ini. Yang pertama yaitu Undang-Undang IKN dinilai melanggar 8 pasal yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, dipandang lebih menguntungkan kepada oligarki dan juga bisnis besar. Yang ketiga, tidak ada konsultasi kepada masyarakat adat yang terdampak secara langsung. Yang keempat yaitu bertentangan kepada nilai-nilai Pancasila, khususnya pada sila kedua dan kelima. Setelah kebijakan yang telah ditetapkan, terjadi penolakan yang dilakukan oleh masyarakat adat Kalimantan terutama, yaitu adanya gugatan judicial review, di mana mereka menganggap bahwa Undang-Undang IKN ini bertentangan dengan Undang-Undang 1945, di mana setiap kebijakan yang dicetuskan tidak melibatkan publik yang luas. Yang kedua, masyarakat menganggap bahwa hak masyarakat adat Kalimantan merasa terampas karena setiap kebijakan yang dikeluarkan tanpa persetujuan dan sepengetahuan masyarakat adat Kalimantan. Yang terakhir yaitu adanya potensi konflik agraria karena adanya pengalokasian lahan seluas 256.142 hektar yang dimana wilayah tersebut telah merambat kepada kepemilikan masyarakat adat Kalimantan. Sedangkan dalam aspek lingkungan, wilayah Kalimantan merupakan salah satu wilayah yang terancam bencana ekologis karena wilayah Kalimantan ini salah satu wilayah yang sangat terancam untuk dieksploitasi sumber daya alamnya. Di sisi lain, dampak dari tata kelola pemerintahan yang pertama yaitu adalah akibat terjadinya pemindahan pusat pemerintahan akan berdampak kepada ketimpangan dalam distribusi sumber daya alam dan layanan publik. Sekaligus keberlanjutan proyek akan dipengaruhi oleh dinamika politik dan perubahan pemerintahan keberlanjutan. Hal yang mendukung dalam pembangunan IKN yang pertama yaitu pemerataan pembangunan nasional. Pemindahan ibu kota ke Kalimantan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan yang berada di Pulau Jawa. Yang kedua yaitu mengurangi beban Jakarta. Pada saat ini Jakarta mengalami kemacetan, polusi, banjir, serta penurunan tanah. Yang ketiga yaitu Smart City dan Green City. IKN ini dirancang untuk menjadi salah satu kota pintar dan juga ramah lingkungan. Yang keempat yaitu meningkatkan investasi dan ekonomi. IKN ini menarik untuk menjadi investasi infrastruktur dan juga teknologi. Yang kelima yaitu keamanan dan desentralisasi. Pada IKN ini Kalimantan lebih aman dari bencana besar. Hal yang tidak mendukung dalam pembangunan IKN yang pertama yaitu potensi pelanggaran konstitusi, yang kedua yaitu biaya pembangunan yang tinggi, yang ketiga yaitu Jakarta bermasalah, yang keempat dampak sosial dan lingkungan, yang kelima yaitu potensi korupsi dan kepentingan politik. Baik, di sini saya akan membahas evaluasi mengenai isu Ibu Kota Nusantara atau IKN dengan menyoroti kelebihan dan kekurangan dari berbagai aspek. Yang pertama
2023. Kekurangan dari aspek ini yaitu proses pembuatannya yang tergesa-gesa dan kurangnya partisipasi publik. Yang kedua ada sosial dan yang kedua ada ekonomi dan pembiayaan. Kelebihan dari adanya aspek ini yaitu berpotensi meningkatkan investasi dan ekonomi daerah. Yang ketiga ada aspek sosial dan partisipasi publik. Kelebihan dari adanya aspek ini yaitu membuka lapangan kerja dan mengurangi beban Jakarta. Kurang dari adanya aspek ini yaitu kurangnya keterlibatan masyarakat adat dan ketimpangan sosial. Yang keempat ada aspek lingkungan. Kelebihan dari adanya aspek ini yaitu mengusung konsep hijau yang berkelanjutan. Kekurangan dari konsep ini yaitu berisiko deforestasi dan merusak ekosistem. Solusi dari kami terkait isu-isu pembatalan IKN dan juga evaluasi mengenai kebijakan pembangunan IKN. Yang pertama adalah meningkatkan partisipasi dan juga transparansi publik, di mana pemerintah sebaiknya meningkatkan komunikasi dan juga melibatkan masyarakat dalam setiap proyek IKN. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengajak masyarakat untuk berdiskusi dalam pengambilan keputusan dan menjawab kekhawatiran masyarakat tentang isu lingkungan, hak masyarakat adat, dan juga anggaran negara. Yang kedua, pemerintah sebaiknya meminimalisir penggunaan anggaran dana APBN dan memastikan bahwa investasi swasta dapat masuk dalam setiap proyek IKN. Dan yang ketiga, pemerintah sebaiknya mengatasi kekhawatiran masyarakat terkait isu lingkungan dan melakukan pembangunan yang benar-benar berkelanjutan dan ramah lingkungan. Pembangunan IKN melibatkan Pancasila dalam setiap pembangunan dan juga pelaksanaannya dengan cara yang pertama, mempertimbangkan seluruh kepentingan masyarakat, terutama masyarakat lokal. Yang kedua, menanamkan nilai sosial, nilai kemanusiaan, dan juga nilai keadilan. Yang ketiga, menanamkan nilai Pancasila yang sejak dini. Yang keempat, menggunakan teknologi dengan bijak. Dan yang kelima, menanamkan nilai Pancasila sila kedua dan sila kelima.